Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris siapa ya? Ya pokoknya lawan kita di sini. Siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus Rambutan. Di belakang Agus ada Alvin, ada para tabas. Kaum ya. Mau tambah lagi, saya tambah siapa-siapa. Aku pengen melihat lawyer karismatik, lawyer hebat yang gua hormati ada di situ. Gua pengen lihat. Sampai sekarang nggak bisa dibuktiin sama-sama. Nggak ada lawyer yang hebat, yang karismatik, yang bisa berdebat dengan gue di TV di mana. Tunjukin di situ. Satu orang aja nggak ada. Aku melihat Agus ini kan orang yang diminta dibantu ya. Ya harusnya jangan terlalu agresif begitu dong, ya. Harusnya dia tahu diri lah. Orang dibantu itu harusnya merendah. Ya. Itu maksud saya, harusnya dia lebih persuasif. Ya. Jangan nantangin. Ya pengacaranya pun jangan nantangin. Orang dibantu kok begitu. Itu aja. Jadi salahnya menurut abang apa? Salah, itu udah salah. Pendekatan dari si Agus itu udah salah kok. Teriak-teriak begitu. Masih mending dia dibantu. Ya itu orang dibantu kok malah teriak-teriak. Harusnya dia, saya begini, tolong saya dibantu, terima kasih atas bantuannya. Ya, kalaupun saya pakai donasi untuk yang lain, karena memang ada kebutuhan. Selesai, jangan nantangin orang yang sudah membantu dong. Adili, ya, kira-kira pantas untuk pecat, jangan ragu-ragu. Oke. Ya. Soal fungsi dari kuasa hukum sendiri, pendampingan secara hukum, maksudnya sebelum melakukan pelaporan atau tindakan hukum, biasanya pengacara juga melakukan usaha untuk mendamaikan. Jadi seperti itu. Maka itu sudah dilakukan oleh yang bersangkutan gitu Pak? Enggak, kalau ini nggak ada perdamaian. Ya, maksudnya ada usaha-usaha itu sebelum akhirnya karena ini terlalu zolim sekali sehingga banyak merugikan klien saya ya, Novi. Dan ini Novi sudah bersama saya. Sapa dong. Halo semuanya. Doain ya, semoga kita diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan semuanya. Amin ya rohani. Dan ini semua lancar. Amin. Ini dengan Alvin Lim, kalau kamu benar-benar niat bukan untuk pamer, tidak usah begitu ke Novi. Kalau benar duit kamu 3M itu untuk disumbangkan, tinggal sumbangkan ke Yayasan Novi atau sumbangkan ke Agus atau ke yang lainnya. Tidak usah berstatement seperti itu yang menambah suasana ini semakin panas, semakin melebar. Novi dan Agus yang dibutuhkan hari ini adalah penyelesaian. Benar. Novi dan Agus yang dibutuhkan hari ini bagaimana caranya mereka ini berdamai. Dan itu adalah tugas kita-kita sebagai praktisi hukum seperti kamu itu. Kalau kita hanya berstatement seperti itu, gimana dengan masyarakat-masyarakat yang awam hukum? Lama-lama kamu seperti Rasman, modal teriak-teriak doang jadi pengacara. Udahlah, jangan menambah suasana ini lebih melebar dan suasana ini lebih memanas lagi. Bagaimana caranya kita para praktisi hukum ini untuk mendamaikan Novi dengan Agus ini? Kita segalanya diaudit. Alvin Lim tantang Hotman Paris katanya gitu guys. Waduh. Kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai Firaun, atau orang-orang kafir, pakai aja silakan. Kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris siapa ya? Ya pokoknya siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Ekspresi dari si Farhad Abbas pas Alvin Lim bilang Hotman Paris gitu kayak kaget gitu, dia agak takut dia sebenarnya. Lawan Agus Rambutan, di belakang Agus ada Alvin, ada para tabas, pembela kaum lemah. Bang Farhad sendiri mungkin pernah nggak meminta mutasi rekening dari? Sebenarnya si Agus ini hanya dimanfaatkan untuk ketenaran ya, untuk ketenaran dari Farhad Abbas, pengacara-pengacara ini ya. Nanti kalau kasus ini sudah redup gitu ya, bakal ditinggalin dan nggak tahu deh nasibnya seperti apa ya. Kita lihat bareng-bareng. Aku mau nanya ke kamu, nggak ada nih duit lagi buat dia nih, ibaratnya nih gugatannya pergilah itu Bang. Kamu mau gimana? Aku udah sempat ngomong sih sama Mas Giri terkait ini. Pada saat kita pulang dari Kemensos, apapun yang terjadi, kalau Mas Agus masih butuh bantuan saya, siap Mas. Siap kok, beneran. Saya bantu apapun. Mau dia laporin saya, nggak cabut laporan pun, tapi saya masih mau bantu dia. Pakai uang pribadi saya. Istri Agus kelihatan banget udah malas dan muak sama Agus ya.
si Wawa juga kayak agak kasar kepada Agus lalu tertawa. Apa netizen masih nggak kasihan sama Agus? Kayaknya si Wawa cuma baik di depan kamera, katanya gitu guys. Yuk kita lihat. Terus geser dulu, duduk. Si Agus pas senang masuk TV diwawancara. Duduk ngegas guys, capek atau pengacara tolol nggak? Pengacara tolol namanya Farhad Abuse ya. Jadi dia bilang kan katanya gue provokator lah, apalah segala macem, bicaranya itu kayak orang goblok lah apa. Coy, kan gue cuma mengutip perkataan lu. Katanya donasi Agus ini ilegal ya kan, tidak sah secara aturan Kemensos. Ya gue kutip dong. Salah gue bilang semoga itu uang donasi disita sama Kemensos karena tidak tidak sah. Kan kalau nggak sah nggak boleh berpindah tangan ke Agus, kan tidak sah. Ya wajar dong kalau misalnya disita sama Kemensos. Kalau lu ngamuk, kan gue cuma mengutip dari perkataan lu. Makanya nikah bego biar nggak coli mulu. Itu yang membuat saya depresi kadang-kadang. Terus? Kalau malam suka nangis. Oh ya, terus nangis, nggak bisa tidur. Ngomong sama istri. Sayang, aku bilang gitu. Sayang? Abang punya salah apa? Gitu. Sampai orang hujat abang. Aduh, masih nggak paham kesalahannya apa? Aduh. Masih nggak paham kesalahannya apa? Abang punya salah apa sampai dihujat? Goblok banget sih lu. Allahu Akbar, masih belum gue. Lu belum mudeng. Nggak mudeng. Udah gue berkali-kali dari 3 bulan yang lalu masih nggak mudeng juga salahnya apa? Betul-betul batu ya. Batu kalah keras tuh, cobek gue kalah keras sama pala lu. Kalah keras cobek gue sama pala lu. Sampai kita dihujat semuanya sekeluarga. Kita udah jelasin sama mereka, tapi mereka tetap nggak paham. Aku bilang gitu. Ya alhamdulillah. Datang Bapak Lim juga. Alhamdulillah datang Bapak Lim juga. Ya Allah, terus. Banyak terima kasih juga buat Bapak. Ini atas petunjuk Allah juga buat Agus. Terima kasih juga sama Bapak Farhad. Berkat Bapak Farhad juga ketemu Bapak Lim di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Lim. Udah dapat belum 3 miliar dari Bapak Lim? Hah? Kamu makasih untuk apa, Gus? Mana? Yang 1,4 kan katanya kan para donatur disuruh datang ke kantornya Bapak Lim itu untuk bikin surat pernyataan, ya kan, bahwa saya tidak ikhlas memberikan Agus, jadi akan di-reimburse, akan diklaim. Nah, kamu udah dapat belum? Kamu udah dikasih duit belum sama Bapak? Semoga kita bisa berjuang di jalan yang sama di hati Agus gitu. Ya. Walaupun secara moral Agus berkali-kali meminta maaf kalau memang Agus salah ke masyarakat, ke donatur, tapi tetap aja Agus yang jelek di pandang mereka. Itu. Oke, pakai 1000 negara ya, pakai lawan Agus buta. Dan saya pastikan siapa saja yang melawan orang buta pasti akan kalah, pasti akan hancur. Karena Agus ini orang baik, orang yang butuh pertolongan. Bukan orang yang harus dizolimin, dipermalukan, dibully, bukan. Saya yakin banget seluruh netizen pasti akan mendukung, punya empati sama Agus. Netizen, uangnya semua di Novi. Novi nggak mau ngasih, untuk berobatin nggak dikasih, dimain-mainin, lempar-lempar sama Denny, ya. Nih laporin gue, kalau gue bohong, laporin gue, silakan. Apa yang terjadi kemarin dokumentasinya lengkap. Pengacaranya pun kabur, ya, namanya orang. Kalau kalian udah bilang apa itu peri, kalau pengacaranya udah 3 orang yang kabur, ya sudah 3 orang yang kabur. Malu. Siapa yang ngedit? Punya malu dia sama orang buta. Ya, itulah kira-kira. Udahlah para pengacara, carilah kasus-kasus gini. Jangan diperebutkan kasus-kasus receh. Malulah tiap hari di TV gitu-gituan. Saya punya mobil 3 miliar. Lu udah tahu? Udah 30 tahun saya ada di garasi, ada 20 miliar, mana mobil gua.
Begitu. Tolong dicatat baik-baik bahwa yang mengalami penderitaan ini bukan cuma Agus. Mensos juga harus hati-hati melakukan langkah-langkah ini. Nanti banyak yang menuntut nanti. Emang dia saja warga negara Indonesia yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Sosial. Terus kami ini yang patah kakinya, yang jantungnya sebelah, yang matanya picek, butuh juga bantuan. Adil dong. Benar. Sebagai lembaga negara, kalau gitu nanti gimana? Artinya menimbulkan pro dan kontra dong, Jenderal. Menimbulkan pro dan kontra, ini hati-hati juga. Ya dampaknya ya bisa membuat kecemburuan sosial. Gue gak ngerti lagi sama netizen gitu ya dengan postingan ini. Isinya orang-orang pada marah-marah semua. Padahal kan ini dia tuh lagi memperjuangkan hak dia loh, si Mas Agus ini. Dan juga Mas Farhad Abbas ini tuh baik banget gitu kan. Dia tuh emang pengen ngebantu. Kenapa orang semurni Farhad Abbas ini gitu ya, orang-orang pada kesel semuanya, gue bingung. Cuman perkara uang donasi gitu kan 1,5 miliar lebih lah gitu ya. Kayak kenapa harus diperdebatin, kenapa gak dikasih aja, itu kan udah hak dia. Gue percaya banget orang-orang yang ngebantuin itu gitu ya. Dia tuh emang pengen dananya dipakai buat dana pensiun, terus habis itu juga bantuin keluarganya, pengeluaran yang nggak penting lainnya gitu ya. Kayak ya udah biarin aja gitu loh. Walaupun nggak dipakai buat pengobatan juga kita rela-rela aja kok. Gue tim yang percaya kalau misalnya uang donasi itu nggak perlu transparansi gitu ya. Kayak udah pakai-pakai aja gitu ya. Itu kan udah uang lu, ngapain lagi lu harus transparansi, ngapain lagi harus kasih tahu berapa pengeluarannya, ngapain lagi harus bertanggung jawab kepada publik. Gue paham banget sih perasaan Mas Agus gitu ya, dan juga keluarga, apalagi waktu di podcast yang terakhir dengan Teh Novi gitu kan, sampai nangis-nangis pelukan dengan istri, itu gue bener-bener tersentuh banget sih. Sekali lagi gue ingetin netizen gitu ya, please banget jangan membuli Mas Agus dan juga keluarga, karena gue percaya banget nih kalau misalnya niat mereka itu baik dan tidak pengen merugikan siapa-siapa. Mas Agus ini masih baik loh gitu ya, dia mendapatkan uang segitu banyak masih bisa dikembalikan sama dia walaupun tidak full gitu ya setelah dibagikan kepada keluarganya. Tapi kalau misalnya itu gue, udah pasti gue keep semua untuk diri gue sendiri, karena emang pada dasarnya gue gak tahu diri aja sih. Sebenarnya gue nggak setuju banget gitu ya kalau misalnya uangnya itu dikembalikan kan ke Teh Novi gitu kan. Cuman katanya Mas Agus ya udah kembaliin aja daripada harkat martabat keluarga itu diinjek-injek gitu kan. Ya udah deh kembaliin aja gitu. Ya udah segitu aja dari gue. Semoga paham. Peace, love and gaul.